Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Wirawan dari PGSD Penjas 3B, nomor NIM 1905754, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori perkembangan. Apakah itu perkembangan? Ya, perkembangan itu suatu proses menuju kematangan atau kedewasaan seseorang yang tidak bisa diukur, akan tetapi hanya dapat diamati. Seperti berkembangnya keahlian seseorang, berkembangnya kecerdasan seseorang, ataupun berkembangnya pola pikir seseorang menuju ke lebih dewasa gitu. Adapun teori-teori perkembangan itu ada 5. Yang pertama ada nativisme, yang kedua ada empirisme, dan yang ketiga ada convergence, yang keempat ada interaksionalisme, dan yang kelima ada psikodinamika. Yang pertama, itu ada aliran nativisme. Aliran nativisme ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam seorang anak biasanya ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir gitu. Nativisme ini juga semata-mata ditentukan oleh keturunan ataupun genetik. Contohnya, misal seorang raja. Seorang raja ini mempunyai putra, pasti suatu saat nanti putranya ini akan menggantikan bapaknya untuk menjadi raja gitu. Ataupun contoh yang dekat di sekitar kita, misalnya ada seorang keluarga gitu mempunyai seorang anak, pasti anak tersebut memiliki karakter salah satu antara ibunya atau bapaknya gitu, yang mirip dengan anaknya gitu. Terus yang kedua itu ada namanya aliran empirisme. Aliran empirisme ini aliran yang menekankan bahwa segala sesuatu yang dipelajari lewat lewat pengalaman gitu. Contohnya seperti gini, misalnya ada seseorang ingin membuktikan kalau es itu dingin dengan cara orang tersebut melakukan atau memegang es tersebut, jadinya orang tersebut tahu kalau es itu dingin, seperti gitu contohnya. Yang ketiga itu ada namanya convergence. Convergence itu aliran yang berpandangan bahwa perkembangan manusia ataupun individu, baik dasar, bakat keturunan maupun lingkungan, itu sangat penting gitu. Seperti gini, teori ini biasanya misal seseorang anak lahir di lingkungan yang baik gitu, pasti akan berefek ke depannya untuk anak tersebut. Pasti anak tersebut akan ikut menjadi baik gitu. Tetapi kalaupun anak tersebut dia lahir di lingkungan yang kurang baik gitu, pasti lambat laun anak tersebut akan mengikuti akan tidak baik gitu. Terus yang keempat itu interaksionalisme. Interaksionalisme ini di mana teori memiliki asumsi bahwa manusia membentuk maka melalui proses komunikasi. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Sehingga seorang manusia itu perlu ada teman untuk berkomunikasi gitu. Biasanya ini dengan aliran interaksionalisme ini biasanya ketika seseorang misal seseorang ini membutuhkan bantuan ke temannya, lalu temannya ini pasti akan merespon gitu, sehingga terjadilah interaksionalisme gitu. Adapun yang kelima itu ada namanya psikodinamika. Psikodinamika ini teori yang berupa menjelaskan bakat dan perkembangan kepribadian seseorang. Adapun unsur-unsur yang sangat diutamakan itu dalam teori ini biasanya ada motivasi, emosi, dan aspek
internal, aspek internal gitu. Seperti teori psikodinamika ini biasanya ini juga semenjak dia lahir juga sangat penting gitu, lingkungannya gitu, sehingga untuk ketika dia dewasa dia itu bisa berkembang gitu. Misalnya dia itu ada di lingkungan orang-orang yang di kawasan yang bela diri, pasti seorang anak tersebut lambat laun pasti dia akan bisa gitu untuk bela diri gitu, seperti gitu. Adapun kepribadian seseorang itu ada 3 unsur. Yang pertama itu ada namanya ide, yang kedua ego, dan yang ketiga super ego. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.